Selamat malam, saya Maulana Satyadi dengan NIM 240101010004 akan mempresentasikan aplikasi e-government sistem e-katalog pengadaan barang pemerintah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman lanjutan. Untuk gambaran umum proyek, tujuan utama proyek ini adalah membangun aplikasi simulasi pengadaan barang pemerintah yang berfokus pada pengolahan data array dan algoritma pengurutan. Teknologi yang digunakan adalah C# console application yang menggunakan .NET Runtime. Kemudian konsep pemrograman yang digunakan adalah array satu dimensi dan dua dimensi, prosedur dan fungsi, algoritma bubble sort dan selection sort, kemudian logika perhitungan statistik. Aplikasi ini mengelola data melalui tiga pilar struktur data statik, yaitu array 1D pada variabel kategori produk yang menyimpan kategori seperti ATK, komputer, furniture, dan lain-lain. Kemudian ada array 1D total transaction yang menyimpan nilai total pengadaan per kategori. Kemudian ada array 2 dimensi data produk yang menyimpan struktur matriks yang menyimpan detail nama produk, kategori, harga stok, dan vendor. Berikut letak di kodenya. Jadi berikut ini adalah contoh array satu dimensi yang hanya berupa satu dimensi array berupa kategori produk yaitu alat tulis, komputer, aksesoris, furniture, dan lain-lain. Kemudian ada array satu dimensi untuk total transaksi per kategori. Kemudian untuk array dua dimensi kemudian untuk array dua dimensi di sini ada data produk yaitu seperti laptop, meja, dan sebagainya. Kemudian untuk alur program, inisiasi program dimulai dengan menampilkan tampilan header untuk identitas aplikasi. Jadi menjalankan tampilan header dulu. Nah, seperti ini. Maka ini akan muncul di konsol. Seperti ini contohnya. Ya, ini akan menampilkan header. Kemudian di dalam main loop kita menggunakan while agar user bisa terus berinteraksi tanpa keluar program secara tidak sengaja. Jadi di sini ini sebenarnya menggunakan while. Setelah user input dia akan kembali lagi ke halaman utama. Di dalam menu interface navigasi berbasis input angka 1 sampai 7 dengan validasi pilihan. Nah, di sini ada 7 pilihan. Jadi di sini ada validasinya. Jadi kalau misal user input selain angka 1 sampai 7 maka dia tidak akan valid. Seperti ini contohnya. Pilihan tidak akan valid. Kemudian di dalam user experience-nya kita menggunakan console clear untuk menjaga tampilan agar tetap rapi setiap kali menu berganti. Jadi console clear ini digunakan untuk menghapus layout sebelumnya. Jadi layoutnya tidak bertumpuk-tumpuk sampai ke bawah begitu. Contohnya seperti ini. Ketika ingin menampilkan semua produk, maka layar akan berganti seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian kami ada fitur utama yaitu visualisasi dan statistik. Untuk poin pertama, kami bisa menampilkan semua produk iterasi array dua dimensi untuk menyajikan data dalam format tabel yang rapi. Kemudian di sini ada statistik transaksi, yaitu menampilkan performa transaksi per kategori. Kemudian menggunakan fungsi cari indeks tertinggi untuk menemukan kategori paling dominan. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kami bisa menampilkan semua produk dengan memberikan input satu seperti ini. Semua produk ini sesuai dengan apa yang ada di kode. Nah, seperti ini.
Maka akan dipresentasikan seperti itu. Kemudian kami ada statistik transaksi, menampilkan performa transaksi per kategori. Jadi di dalam statistiknya kita bisa melihat statistiknya. Di sini ada daftar kategori dan total transaksinya. Dan di sini ada total keseluruhan transaksinya yang dihitung dari semua penjumlahan di total transaksi ini. Kemudian kita bisa melihat transaksi mana yang paling tinggi, yaitu di sini adalah transaksi kendaraan dengan nilai 120 juta rupiah maksud saya. Untuk di kodenya sendiri, untuk kodenya statistik transaksi per kategori adalah seperti ini. Jadi kita pertama memberikan grand total 0 dulu, kemudian di sini kita menggunakan for loop, kemudian di sini kita menggabungkan teksnya di sini dengan menambahkan grand total. Jadi di for loop ini grand totalnya akan terus ditambahkan dengan total transaksi. Kemudian kita di sini ada cari indeks tertinggi. Ini adalah untuk mencari transaksi mana yang paling tinggi. Ini fungsinya. Jadi kita mencari jadi logikanya adalah jika di dalam loop ini nilainya lebih tinggi, maka dia akan dipertahankan. Jika tidak, maka dia akan dilewati saja begitu. Maka nanti akan nilai yang paling tinggi akan selalu bertahan di indeks max ini dan akan mereturn data indeks max. Nah, kemudian nilai akan ditampilkan di sini. Setelah itu di sini ada implementasi algoritma pengurutan. Jadi di sini ada pengurutan menggunakan bubble sort atau menurutkan berdasarkan harga, yaitu mengkonversi harga dari string ke double sebelum melakukan perbandingan antar elemen. Kemudian ada selection sort, yaitu pengurutan berdasarkan nama menggunakan perbandingan string untuk mengurutkan produk secara alfabetis. Setelah itu kita ada integritas data, yaitu pengurutan dilakukan pada array salinan atau sorted data sehingga urutan data asli tetap terjaga. Untuk algoritma bubble sort, berikut adalah contoh kodenya. Jadi di sini ada looping di sini dan di dalamnya ada looping kembali untuk mengurutkan data. Jadi nanti akan di-compare untuk harga 1 dan harga 2-nya. Jika harga 1 lebih tinggi dari harga 2, maka dia akan menambahkan ke belakang begitu. Dan seterusnya. Kemudian ada selection sort atau urutan berdasarkan nama. Urutan berdasarkan nama yaitu untuk mengurutkan data dengan mengcompare, membandingkan data sebelumnya menggunakan format string, jadi tidak menggunakan float lagi atau double begitu. Selanjutnya ada pencarian dan inventory. Jadi dalam pencarian berdasarkan kategori, kita ada filter data secara dinamis menggunakan kata kunci kategori yang dimasukkan user. Kemudian manajemen inventory, kita ada menghitung nilai aset, harga kali stok, kemudian menghitung total stok keseluruhan, setelah itu ada menghitung rata-rata nilai produk dalam sistem. Contohnya adalah seperti ini untuk mencari produk berdasarkan kategori. Kita bisa pilih 5, kemudian memilih kategori. Maka yang muncul hanyalah kategori yang dipilih, seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan dan penutup, kesimpulannya adalah aplikasi ini berhasil mensimulasikan manajemen data kompleks menggunakan struktur array, statik, dan algoritma pengurutan dasar. Setelah itu,
Untuk prinsip kerjanya, kami menggabungkan interaksi berbasis menu dengan pemrosesan data yang akurat. Setelah itu, pesan penutupnya adalah terima kasih telah menggunakan e-katalog pemerintah. Jadi setelah kita memilih menu keluar, maka akan muncul seperti ini. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.